peluang Ramadan Sananta. Ramadan shooting, oh masuk, alhamdulillah. Dengan melihat gambaran skuad timnas yang akan bermain Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Malaysia Indonesia pasti akan bersahabat selama-lamanya. Oke, insya Allah pada hari ini guys kita berpindah sedikit terkait dengan reaction ini, yaitu saya ingin mereaksi skuad U23 yang akan menghadapi kelayakan Piala Asia ya. Kita tinggalkan dulu sebentar AFF yang sudah berlalu itu, dan ini adalah terkait dengan bagaimana Sinteyong menyiapkan skuad ini yang paling terbaik untuk menghadapi perlawanan uji coba menentang Chinese Taipei pada 9 September dan juga Turkmenistan pada 12 September ini. Jadi ini peluang untuk Sinteyong menggarap ataupun mencipta bakat-bakat muda yang baru lagi, dan potensi mengerikan line up yang dibina oleh Sinteyong pada Piala Asia ini sangat dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Jadi guys, ayo kita simak dulu video ini. Daripada JL News Sport, pada yang baru ketemu channel ini kan boleh subscribe, like, share, dan komen juga ya. Tanpa berbasa-basi, saya pun penasaran melihat apakah dan siapakah pemain-pemain yang akan mengisi line up timnas U23 di Piala Asia ini. Yuk kita simak dulu video ini. Oke, potensi mengerikan line up. Kita tengok guys, daftar 24 pemain timnas Indonesia di FIFA Match Day. 24 ini: Dendi Sulistawan, Bayangkara FC, Nadio, Stefano, Adam, Alis Setio, Ricky Richardo ada. Oke, Egy Maulana, Jordi Ahmad, Asnawi, Mangku Alam, Fakarudin, Sadi Ramdhani, Muhammad Ferdiansyah, Mach Antoni, Klok, Rahmat Irianto, Rian Kurniaw, Aji Kusuma, Syarul Trisna, Yan Sayuri, Yakob Sayuri pun ada, Sandy Walsh pun ada. Ini guys daftar 24 pemain untuk match day timnas senior, rupanya timnas senior ini bukan timnas U23. Tapi enggak apa guys, kita tengok apakah perlawanan di antara Indonesia senior ini dengan Taiwan dan juga Turkmenistan ini. Di sini kita melihat bagaimana percaturan Sinteyong. Oke, kita tengok seterusnya. Asnawi, Mangku Alam pun ada ya. Menghadapi FIFA Matchday pada tanggal 8 September nanti, Sinteyong telah memanggil beberapa September, nama September, untuk diandalkan. Dalam nama-nama tersebut ada beberapa pemain yang dapat dikatakan baru. Sebut saja Rian Kurnia dari Persib Bandung, Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang, hingga Aji Kusuma dari Persija Jakarta. Nama-nama itu dipersiapkan untuk menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo. Tentu menarik dinantikan apakah nama-nama tersebut mampu memberikan kontribusi untuk timnas atau tidak. Oke, bukan di Stadion Manahan Solo kah ada orang main nih? Ini yang kita nanti-nantikan ini. Alasan Sinteyong memanggil nama-nama baru tersebut adalah untuk mengganti pemain yang dia panggil di timnas U23. Ya, selain senior, dirinya juga harus menyiapkan timnas U23. Ini guys, kelebihan pada Sinteyong. Selain senior, dia juga menyiapkan timnas U23 yang akan terlibat dengan kelayakan Piala Asia U23 pula ya, yang akan berlangsung juga pada September ini ya. Dan disinilah Sinteyong, dia siapkan senior, dia siapkan juga yang U23 ini. Jadi kedua-dua ajang ini sangat penting untuk Sinteyong dan juga timnas Indonesia. Di sini memperlihatkan bagaimana Sinteyong dapat menampilkan kedua-dua tim ini secara seimbang dan juga dengan bermatlamat lolos dan juga ke peringkat yang paling tinggi nanti. Oke, kita bahkan agenda timnas U23 lebih penting dan akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Lawannya nanti adalah Chinese Taipei dan Turkmenistan, dan babak kualifikasinya akan dimainkan di Stadion Manahan Solo.
Oh, itu yang menang Solo yang U23 nih ya. Kadang-kadang pening sudah jadwal sekarang ini guys. Terlampau padat jadwal ini. Mana lagi senior, mana lagi Uniknya pada susunan U23. pemain U23, banyak Pusing nama pemain kita. yang sudah sangat familiar di telinga para pecinta sepak bola. Bahkan nama-nama itu menyebar dari posisi penjaga gawang hingga penyerang. Ada yang menilai juga jika skuad U23 lebih mewah jika dibandingkan dengan timnas senior. Wah, Maka skuad dari itu, U23 lebih berikut mewah. adalah gambaran bagaimana skuad yang akan diturunkan di ajang kualifikasi Piala Asia. Untuk kiper, Sinteyong kemungkinan besar akan mengandalkan Hernando Ari sebagai penjaga gawang utama. ini Hernando Ari. Pemain Persebaya itu akan di-backup Dava Fasya, penjaga gawang muda milik dari Borneo. Wajar jika Hernando Ari diplot sebagai kiper utama, karena penampilannya selama ini memang cukup menjanjikan. Kiper kelahiran Memang Semarang banyaknya tersebut juga diselamatkan sudah ya. punya pengalaman membela timnas senior. Mantap Hernando ini. Banyak dia selamatkan ketika menentang Vietnam di Piala AFF ini ya, Hernando Ari ini. Kalau diikutkan dia ini antara pemain yang terbaik pada perlawanan itu ya. Maju pada posisi back, Sinteyong akan memiliki banyak pilihan di Oke. posisi ini. Di back Untuk pula. back tengah, ia bisa mengandalkan Rizky Ridho dan Rizky Alkan Ridho, Bagot sebagai Alkan duet Bagot. utama. Dua pemain itu akan di-backup oleh Muhammad Ferrari dan Alvaro Ferrari, Dewangga. Pada Dewangga. posisi back sayap, Sinteyong juga bisa mengandalkan Pratama Arhan, Fajar Pratama Arhan, Faturrahman, Fajar Ilham Rio Faturrahman, Fahmi, dan Doni Ilham Rio. Tripamungkas. Doni Tripamungkas ada juga. Oh, ini makin seru juga ini dia punya line up nih. Padu kali ini Indonesia. Memang mantap lah persediaan Sinteyong kali ini. Ini macam mana dia buat doa, timnas senior lagi dia handle, timnas U23 lagi dia coba. Pada Dua-dua posisi inilah dia bentuk. gelandang, Sinteyong bisa mengandalkan ini. Ivar Janar. Ivar Pemain Janar. FC Utrecht itu akan ditemani oleh sosok-sosok seperti Rafael Arkan Strik, Fikri, Beckham Arkan Putra, Fikri, hingga tentunya Beckham Putra, Marcelino Ferdinand. Jika ingin bermain bertahan, maka Sinteyong bisa memajukan posisi Dewangga, kemudian diduetkan dengan Jenner. Sementara posisi playmaker akan dimainkan oleh Marcelino Marcelino Ferdinand. ini. Oh, kalau ada Marcelino ini mantap lah sedikit. Indonesia yuk. Dibantu oleh Eva Jena dengan penyerang tuh Rafael Strik tuh kalau ada lagi. Memang mantap ya. Bagus kalau Rafael Strik main juga kan guys. Itu salah satu penyerang yang boleh diharapkan lah. Tapi Marcelino ini mesti ada. Kalau Marcelino ada, tengah itu boleh dikontrol. Yang terakhir adalah posisi penyerang. Pada posisi penyerang ini siapa? juga ada banyak pemain yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Sananta. Pemain-pemain yang bisa diandalkan di posisi penyerang adalah Banyak Ramadan penyerang nih. Sananta, Rafael Struijk, Sananta, hingga Rafael Witan Strik. Sulaiman. Witan Sulaiman. Jika masih kurang, Sinteyong bisa memaksimalkan pemain lain seperti Hoki Caraka, Hoki Caraka Jean pun ada. Destroyer, hingga Titan Agung. Sehingga banyak lagi. menanti-nantikan bakal seganas apa penyerang yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Kalau Sananta ini memang kasih kompom lah. Sayuri has just put that on the Sananta plate. pandai cari peluang makan guys. Sananta lakukan sudah Dan peluang, dan dia boleh, dia tinggi, dia tanduk pun boleh, dia punya sepakan tendangan pun keras, kencang. Dengan melihat gambaran skuad timnas yang akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia U23, maka target lolos adalah target yang harus mereka dapatkan. Apalagi skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah. Jika lolos, maka Sinteyong tuan rumah. adalah pelatih pertama Indonesia yang mampu meloloskan 3 tim berbeda ke ajang Piala Asia. Sebuah prestasi ini yang yang tentunya sangat sulit disamai oleh pelatih lain. ini yang Sinteyong perlu pembuktian Jadi ya itulah untuk potensi line meloloskan up ini. dari skuad timnas U23 menjelang dimulainya babak kualifikasi Piala Asia. Semoga dalam babak kualifikasi nanti kemenangan demi kemenangan terus didapatkan agar mimpi bermain di Piala Asia kembali terwujud. Oke.
Sinteyong guys menyiapkan timnas Indonesia senior dan juga U23 ini dalam satu masa yang sama ya. Macam mana Sinteyong boleh mengendalikan dua tim ini secara bersama, dan perlawanan genting Indonesia U23 sebenarnya dia akan menentang Chinese Taipei pada 9 September ini, minggu depannya. Kemudian pada 12 September menentang Turkmenistan. Ini kelayakan U23 Indonesia di grup K bersama dengan tim Chinese Taipei dan juga Turkmenistan. Sebenarnya senior juga ada FIFA Match Day-nya. Jadi kita kadang-kadang keliru ya dengan FIFA Match Day, mana lagi ajang U23 apapun. Sinteyong telah menyiapkan kedua-dua tim ini dengan begitu drastik, baik sekali, dan juga memanggil pemain-pemain yang berpengalaman macam tadi lah U23 ini. Saya suka U23 ini sebab pemain-pemain yang diambil oleh Sinteyong ini merupakan pemain-pemain berpengalaman yang hebat ya, seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Strik, mungkin Sananta pun masuk di situ, Arkan Pratama. Ini ada juga pemain-pemain baru ya yang ditampilkan oleh Sinteyong. Jadi Dewangga pun ada. Jadi saya kurang pasti nanti pemain-pemain U23 ini juga akan diserapkan kepada timnas senior juga oleh Sinteyong. Jadi di situ macam mana Sinteyong membuat penilaian, sedangkan ajang-ajang ini ajang berbeda ya, dan pemain-pemain ini mungkin akan penat ya, main senior lagi, main U23 lagi. Jadi tapi Sinteyong mengetahui apa yang dia lakukan. Saya pun sangat respect lah kepada Sinteyong ini ya. Dia bisa menyiapkan U23 dan juga senior ini secara seimbang dan juga dapat menampilkan permainan Indonesia dengan menarik sekali di lapangan nanti. Dan kita ingin mengetahui juga supaya bahwa Indonesia ini di bawah Sinteyong ini akan lolos ke peringkat yang lebih tinggi ya untuk U23 dan juga timnas senior. Jadi kita doakan guys, Indonesia dan juga Malaysia ya akan mempunyai FIFA Match Day juga pada 6 September nanti, menentang Syria juga, dan juga menentang tim China pada 9 September juga. Dan untuk U23 Malaysia juga sekali tim dengan Filipina, Thailand dan juga Bangladesh. Jadi kedua-dua tim ini kita doakan ya, Malaysia dan Indonesia dapat sama-sama untuk mempertingkatkan permainan secara sportivitas. Itu yang penting di dalam mendukung Asia Tenggara ini untuk lebih maju ke depan. Malaysia, Indonesia kita sokong sama-sama guys. Oke, sampai di situ saya video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian komentar di ruang kolom di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.